Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmaidaya dengan NPM 23610149. Di sini saya akan menyampaikan tugas manajemen keuangan, yaitu pengaruh corporate social responsibility dan financial slack terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh corporate social responsibility dan financial slack terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui return on equity atau ROE relatif rendah, dengan rata-rata 0,14 yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan tanggung jawab sosial. Financial slack atau kelebihan sumber daya keuangan memberikan kontribusi positif dengan meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi, menghadapi resiko, serta mengejar peluang bisnis, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan pengembalian bagi pemegang saham. Sebaliknya, pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR ternyata berdampak negatif terhadap kinerja keuangan karena biaya yang terkait seringkali tidak memberikan manfaat finansial yang setara, terutama dalam jangka pendek. Tantangan ini menunjukkan pentingnya perencanaan CSR yang strategis agar pengeluaran tersebut tidak membebani keuangan dan tetap memberikan nilai tambah konkret. Melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan CSR juga diperlukan untuk meningkatkan dukungan persepsi positif. Dengan pendekatan CSR yang terintegrasi dengan tujuan bisnis, perusahaan dapat menyeimbangkan tanggung jawab sosial dengan profitabilitas, membangun hubungan baik dengan stakeholder, dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan panjang. Seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dan bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik? Return on equity atau perusahaan yang bernilai 0,14 menciptakan kinerja keuangan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan standar industri. Salah satu faktor positif yang mendukung kinerja ini adalah financial slack, yaitu kelebihan sumber daya keuangan yang memungkinkan fleksibilitas lebih tinggi dalam pengambilan keputusan serta pemanfaatan peluang di pasar. Namun, pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR justru menunjukkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan akibat biaya tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek. Meskipun CSR penting untuk membangun citra positif, perusahaan perlu merencanakannya secara strategis agar tidak mengganggu kesehatan finansial. Langkah ini mencakup integrasi CSR ke dalam strategi bisnis inti dan melibatkan stakeholder dalam dialog untuk memahami kebutuhan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan CSR benar-benar memberi nilai tambah, menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan profitabilitas, serta memberikan ekosistem yang mendukung pertumbuhan keberlanjutan. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan? Kekuatan posisi keuangan perusahaan. 1. Financial slack. Di penelitian ini, perusahaan yang memiliki financial slack yang tinggi dapat memaksimalkan sumber daya dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik, yang menunjukkan fleksibilitas finansial dalam menghadapi peluang. 2. Pengaruh positif dari financial slack terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi financial slack yang menunjukkan nilai positif 0,371 menegaskan bahwa semakin tinggi financial slack, semakin baik kinerja keuangan perusahaan, memberikan sinyal positif kepada investor. 3. Kemampuan untuk melaksanakan CSR. Perusahaan yang aktif dalam CSR dapat menarik lebih banyak investor dan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan pada keseluruhan. Kelemahan posisi keuangan. Pengaruh negatif dari CSR terhadap kinerja keuangan. Perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin rendah kinerja keuangan yang tercermin dalam ROE. 2. Ketergantungan pada pengeluaran CSR. Jika perusahaan lebih fokus pada pengeluaran CSR yang tinggi, hal ini dapat mengakibatkan pengurangan dalam investasi untuk inovasi dan pengembangan produk, yang berpotensi mengurangi daya saing di pasar.
3. Risiko reputasi dan keuangan. Jika pengeluaran CSR tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan persepsi negatif di kalangan pemangku kepentingan dan mempengaruhi keputusan investasi. Perusahaan yang tidak menunjukkan hasil positif dari pengeluaran CSR dapat mengalami penurunan kepercayaan diri investor dan pelanggan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di masa depan. Perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja keuangan pada masa yang akan datang? Perubahan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja keuangan pada masa yang akan datang adalah 1. Optimalkan penggunaan CSR. Perusahaan perlu mengevaluasi secara mendalam dampak dari kegiatan CSR terhadap kinerja keuangan. Dengan lebih fokus pada inisiatif yang berkelanjutan, perusahaan bisa mengalokasikan dana CSR pada program yang memiliki manfaat jangka panjang dan lebih relevan. 2. Meningkatkan financial slack. Dengan financial slack yang cukup, perusahaan lebih siap untuk berinovasi dan mendukung kegiatan CSR. 3. Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog terbuka memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap CSR. 4. Inovasi dan diversifikasi produk. Diversifikasi ini tidak hanya memperkuat kinerja finansial, tetapi juga membuat potensi pertumbuhan yang lebih luas. 5. Pemantauan dan penyesuaian berkala. Perusahaan perlu menerapkan sistem pemantauan kinerja CSR secara berkala untuk memastikan strategi yang diterapkan memberikan hasil yang sesuai harapan. Dengan penerapan langkah-langkah di atas, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kinerja finansial dan pemenuhan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.